Peserta dengan nilai ranking nomor 2 ini belum bisa mengisi formasi meskipun sudah lulus passing grade dikarenakan kita kalah perankingan. Nah, selanjutnya langkah berikutnya apa? Kalau misalkan kita yang lulus dan yang nggak lulusnya, apakah kita sudah aman? Saya ucapkan selamat kepada teman-teman tenaga kesehatan yang sudah dinyatakan lulus seleksi prasangka. Kemudian teman-teman yang belum lulus, ini teman-teman masih punya kesempatan untuk mengubahnya. Nah, di sini kita bisa melihat daftar nama yang lulus dan tidak lulus. Pada video ini kita akan berbagi update video tutorial bagaimana cara melihat daftar nama yang lulus P3K tenaga kesehatan dan juga cara cek kelulusan semua pelamar ya. Nah, dan seterusnya bagaimanakah langkah kita setelah lolos dan juga tidak lolos. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Pengumuman kelulusan tenaga kesehatan tentunya kita nantikan bersama, dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa mengecek pada portal laman instansi masing-masing untuk melihat daftar peserta yang lulus. Ada dua cara teman-teman untuk melihat hasil pengumuman kelulusan P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Yang pertama, kita bisa melihat pada akun kita masing-masing. Kita bisa berkunjung ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Kemudian untuk penerapan cara pertama, di sini teman bisa masuk ke bagian ini ya. Kita klik halaman tombol login. Kemudian di sini kita bisa merekomendasikan ya untuk menggunakan Chrome ataupun juga Mozilla terbaru. Dengan cara masukkan nick dan juga password, maka kita akan bisa melihat hasil kita. Contohnya jika kita lulus, maka kita tampilannya seperti ini. Kemudian kalau nggak lulus, maka kita bisa mengajukan sanggah teman-teman. Kemudian untuk cara kedua, kita bisa mengunduh hasil seleksi secara by name ya. Maka di sini untuk mengunduh filenya, maka teman-teman bisa melihat daftar namanya. Kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Kemudian pada halaman sscsnbkn.go.id setelah terbuka, maka teman-teman di sini bisa klik di bagian layanan informasi. Pada bagian layanan informasi, di sini kita masuk ke info instansi. Seperti yang telah disampaikan oleh BKN, bahwasanya kita bisa melihat hasil pengumuman kita itu adalah pada web instansi masing-masing ya. Di sini kita bisa klik info instansi. Kemudian di bagian info instansi nantinya kita mencari instansi di tempat kita melamar itu di mana. Nah, tentunya di sini akan ditampilkan untuk kontak instansinya ya. Nah, misalkan di sini kita akan melihat yaitu untuk di daerah saya, yaitu di Sragen ya. Dikarenakan saya itu nakes di Sragen dan ikut seleksi kompetensi kemarin, berikutnya kita bisa melihat apakah kita lulus. Kemudian di sini kita bisa mengetikkan kata kunci yaitu seperti ini, Sragen. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke webnya ya, web instansi di pemerintah Kabupaten Sragen. Kemudian kita bisa klik di pkpsdm.sragenkap.go.id. Kemudian kita klik di sini, kita akan diarahkan menuju ke halaman website resmi dari BKPSDM-nya Kabupaten Sragen. Itu sama halnya dengan teman-teman kalau misalkan ingin mengecek di daerah lainnya ya, disesuaikan dengan daerah kita. Berikutnya di sini tentunya di masing-masing web instansi sudah disajikan ya, yaitu adalah untuk pengumuman yang terbaru. Ya, mana di sini diumumkan tanggal 29 kemarin, maka di sini kita bisa melihat pengumuman hasil seleksi calon P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran tahun 2022. Nah, berikutnya di sini kita bisa klik ya pada bagian di sini. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke portal pengumumannya. Maka di sini disampaikan hasil calon seleksi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan adalah berdasarkan dari surat edaran nomor sekian perihal penyampaian hasil seleksi jabatan fungsional tenaga kesehatan. Maka disampaikan di sini, maka kita bisa unduh untuk filenya. Inilah kita unduh pengumuman. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan file pengumuman yang seperti ini. Nah, berikutnya di sini untuk mempermudahnya, maka teman-teman bisa mengunduhnya pada bagian di sini. Kita klik unduh. Selanjutnya kita mendapatkan tampilannya yaitu untuk hasil seleksinya.
Kemudian untuk jawab sanggah, nah di sini kita mengajukan sanggah ya. Bagi teman-teman yang nggak lulus tentunya bisa menyanggah, dan untuk menyanggahnya di sini sudah diberikan jadwal melalui akun kita selama 3 hari, dan ini adalah nanti hari terakhir ya. Untuk hari ini 1 Januari adalah masa sanggah untuk yang terakhir, teman-teman bisa melakukan penyanggahan. Kemudian dalam rangka penyiapan usul penetapan nomor induk P3K kepada peserta yang lulus untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik di sscsn.bkn.go.id yang nanti secara teknis disampaikan lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini kita harus mencermati terkait tentang segala informasi ini harus jeli ya, jangan sampai kita salah informasi. Nah, berikutnya teman-teman di sini bisa mengunduh untuk daftar nama peserta yang lulus ya. Maka di sini disampaikan misalkan adalah yang seperti ini. Nah, untuk formasi pertama pada Pemkab Sragen, tepatnya untuk lokasi formasi Puskesmas Sambu Macan 2. Ini yang dibutuhkan jabatan ahli pertama administrator kesehatan. Yang mana di sini mensyaratkan untuk pendidikan yang bisa mendaftar itu adalah seperti yang tertera di bagian kolom pendidikan di sini. Selanjutnya dari hasil inilah kita bisa mengetahui apakah kita lulus ataukah tidak. Yang mana untuk jabatan di penempatan Puskesmas Sambung Macan 2 ini adalah untuk ahli pertama administrator kesehatan. Formasinya hanya ada 1. Kemudian di sini pendaftarnya ada 2. Kemudian di sini ada status L dan juga hanya ada P. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat kalau misalkan ciri-ciri utama kita itu lulus, itu adalah di sini ada yang keterangan L ya. Yang mana di sini dari peserta yang pertama ini adalah dengan data-data berikut. Ini untuk nilai manajerial ada sekian, kemudian nilai sosiokultural, kemudian wawancara, kemudian juga untuk teknisnya ya. Ini adalah dengan nilai akhir sekian ini, maka di sini status kelulusannya ini adalah P_L, berarti di sini kita sudah lulus passing grade. Kemudian ada L, ini adalah kita lulus seleksi kompetensi. Nah, selanjutnya di sini untuk peserta yang kedua dengan nilai jumlah sekian, ini kalau misalkan kita lihat nilainya adalah lebih tinggi peserta yang nomor 1 ya. Maka di sini untuk yang peserta nomor 2 ini hanya mendapatkan keterangan status kelulusan P. P itu artinya passing grade ya, kita lulus passing grade. Nah, namun di sini mengapa kok di sini peserta nomor 1 ini adalah P_L, yang nomor 2 P_ nggak ada ya. Maka di sini dikarenakan untuk formasinya di jabatan ahli pertama administrator kesehatan di Puskesmas Sambung Macan dari kedua peserta yang melamar di sana, maka di sini karena formasinya hanya 1, maka diambillah yaitu peserta dengan nilai ranking yang paling tinggi. Peserta dengan nilai ranking nomor 2 ini belum bisa mengisi formasi meskipun sudah lulus passing grade dikarenakan kita kalah perankingan. Nah, selanjutnya langkah berikutnya apa? Kalau misalkan kita yang lulus dan yang nggak lulusnya apakah kita sudah aman? Untuk peserta yang pertama ini sudah dinyatakan lulus ya. Namun ingat di sini kita masih lulus dalam kategori prasanggah. Nah, nanti masih ada masa sanggah yang berakhir tanggal 1 Januari 2023 ini. Nah, kalau misalkan nanti sampai di waktu pengumuman jadwal di pasca sanggah, maka dari teman yang peserta nomor 2 ini tidak mengajukan sanggah ataupun juga mengajukan sanggah namun tidak lulus sanggah, maka peserta nomor 1 ini dianggap nanti lulus ya untuk seleksi finalnya dan bersiap untuk mengisi DRH dan melakukan pemberkasan di akun SSCSN. Nah, selanjutnya untuk peserta nomor 2 ini bisa mengajukan sanggah. Kalau misalkan sanggahnya berhasil, maka nanti bisa mengubah status kelulusan. Yang awalnya nggak lulus bisa menjadi lulus asalkan sanggah kita diterima dan nilai hasil sanggah kita itu melebihi nilai peserta yang lulus di prasanggah ini. Nah, tentunya di sini kita harus tahu diri ya, apakah kita itu bisa menyanggah ataukah tidak, dan kita harus ingat bahwa sanggah itu dimaksudkan untuk menyanggah sesuatu sistem yang mungkin merugikan pelamar. Kalau misalkan kesalahan kita sendiri, maka kita nggak bisa ya. Misalkan hasil seleksi kompetensi kita itu memang segitu, maka itu kita nggak bisa menyanggahnya. Oke, ini adalah teman-teman untuk yang sudah lulus nantinya. Berikutnya untuk teman-teman nakes yang nanti dinyatakan lulus ya, inilah tentunya nanti kita memantau untuk jadwal lanjutannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengumuman sekarang ini adalah masih di pengumuman kelulusan prasanggah, masih ada masa sanggah. Kemudian untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah ini adalah nanti diumumkan tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Januari tahun 2023. Jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan yang sudah dinyatakan lulus, maka nanti kita tinggal menghitung hari lagi, maka teman-teman nanti sudah bisa melihat pengumuman finalnya ya.
Kemudian teman-teman nanti bersiap untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup, yang mana nanti di akun kita ini akan ada tampilan seperti ini untuk mengisi daftar riwayat hidup, dan juga kita itu bisa mengupload untuk pemberkasan ya, untuk pemberkasan secara paperless, untuk mengisi DRH, dan juga untuk pemberkasan untuk nomor induk P3K ini dilakukan tanggal 7 sampai 31 Januari 2023. Tentunya ini lebih cepat daripada teman-teman P3K guru ya. Nah, berikutnya nanti untuk usul penetapan nomor induk P3K ini adalah tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2023. Demikian, salam sukses untuk teman-teman P3K tenaga kesehatan. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang dinyatakan lulus. Dan kalau misalkan sudah lulus, maka marilah kita itu berkomitmen ya untuk menjadi ASN yang berintegritas dan menjunjung tinggi tugas kita sebagai seorang ASN untuk kemajuan Indonesia. Demikian untuk teman-teman yang belum lulus, nggak usah khawatir, tahun depan insya Allah ada lagi untuk pendaftaran P3K. Kita harus tetap berusaha, berdoa ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.